Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik terkait dengan anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward dan ini komitmen kita untuk masyarakat. Pertama, mengapresiasi atas kebijakan Kapolri dalam menerima Richard Eliezer aktif sebagai anggota Polri. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Tidak ada lagi dampak apapun terhadap Richard Eliezer ke depan. Kontribusi Richard yang telah menyampaikan kejujuran atas perbuatannya dan keberanian mengungkap perkara itu bisa diberikan apresiasi, bukan hanya sebatas dalam konteks reward pidananya atau pemenuhan hak terpidana, tetapi juga bahwa negara secara umum itu memang butuh simbol keberanian, simbol kejujuran. Saya melihat terkait dengan Eliezer ini memang sesuatu ikon yang menarik ya, dan saya melihat kalaupun nanti Eliezer ini ditarik kembali menjadi personil kepolisian, ini lebih pada pilihan-pilihan populer, upaya untuk menjadikan ini momentum untuk perbaikan Polri yang lebih profesional, lebih baik di masa depan. Ada ruang yang disebut diskresi, yaitu atas dasar pertimbangan. Kalau pertimbangannya tetap dipertahankan dengan segala pertimbangan yang telah disampaikan, katakanlah berbagai hal ya, soal perannya, soal GC-nya, soal hukumannya ringan, kemudian juga perlu ikon Polri ya. Saya pikir itu harus segera diambil. Polri harus mengambil, dan pintunya adalah melalui keputusan Komisi Kode Etik Kepolisian. Bagaimana kontribusi Eliezer ketika mengungkap kasus Duren 3? Kita semua ikuti berita ketika itu dia minta menghadap Kapolri, kemudian menjelaskan apa yang terjadi, dan sejak saat itulah kemudian kasus Duren 3 terungkap dan ada keberanian dia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan yang bersangkutan untuk membantu dalam penegakan hukum. Ini sudah terbukti. Sementara ini ada satu kasus besar yang tanpa kontribusi dari Eliezer mungkin akan menjadi lain. Nah, kontribusi besar inilah tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dari KKIP nanti. Kemudian juga ditambah nanti di antara para terdakwa yang ada yang secara terbuka, jujur, bersikap kesatria, itu ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Soal nasib Richard Eliezer di kepolisian, Kapolri berkata, sedang menyusun komisi kode etik. Richard Eliezer, salah satu pelaku kasus pembunuhan Brigadir J, telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukuman ini relatif ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Meski mendapat hukuman yang ringan, nasib Richard Eliezer sebagai anggota kepolisian masih belum jelas. Terbaru, Kapolri Jenderal Listio Sigit memberikan tanggapan soal nasib Richard Eliezer sebagai anggota kepolisian. Tentunya, Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Kewenangannya nanti ada di komisi kode etik, ujar Listio. Listio Sigit juga menegaskan bahwa dirinya bersama kepolisian akan mempertimbangkan semua hal dalam memutuskan nasib Richard Eliezer ke depannya. Seperti saya sampaikan, bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya semuanya akan dihitung, tegas dia. Kedepannya nasib status keanggotaan polisi Richard Eliezer akan ditentukan dalam sidang etik yang diadakan oleh Komisi Kode Etik Polri.
Pasca penetapan vonis terhadap Richard Eliezer, ibunya, Rini Al-Mapudiha, berharap agar anaknya masih tetap menjadi anggota polisi. Diketahui Richard Eliezer adalah anggota dari Satuan Brimob. Semoga semua harapan kami semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kami orang tua dan harapan Indonesia. Richard bisa kembali bertugas sebagai seorang anggota Brimob, ujar ibunda Richard. Pengamat menilai Richard Eliezer layak kembali jadi polisi. Bagaimana sikap Polri? Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dinilai layak kembali menjadi anggota polisi. Demikian pandangan tersebut disampaikan oleh pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Menurutnya, kembalinya Richard Eliezer menjadi anggota Polri bisa menjadi pematik budaya. Swiss Delboy di institusi kepolisian. Namun yang jadi pertanyaan, apakah Polri siap dengan budaya tersebut? Artinya, apakah Polri nyaman menerima seorang justice kolaborator alias whistleblower? Kata Reza dalam keterangan resminya di Jakarta. Reza menilai bahwa Richard Eliezer layak untuk melanjutkan karirnya di kepolisian. Namun menjadi pertanyaan penting, yaitu kesiapan dari Korps Bayangkara tersebut untuk menerima Baradae kembali. Apakah Polri siap untuk menerima Eliezer kembali? Hal ini menjadi pertanyaan pentingnya, ujar Reza. Reza menjelaskan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer sudah memperlihatkan posisinya sebagai anggota Polri. Kata Reza, Baradae bukanlah personel kepolisian berpangkat rendah yang bisa didekte untuk menyembunyikan penyimpangan yang dilakukan seniornya, bahkan seorang jenderal sekalipun. Bahkan menurut Reza, tindakan Eliezer itu bisa dipandang berpotensi mengganggu jiwa Korsa Polri sebab perannya sebagai justice kolaborator sebangun dengan Swill Telbauer. Peran Baradae tersebut, kata Reza, menunjukkan betapa ketaatan pada kebenaran lebih tinggi daripada kepatuhan pada senior yang menyimpang. Dengan mentalitas seperti itu, Eliezer layak dipandang sebagai aset, bukan sebagai musuh. Lalu yang menjadi permasalahan justru pada Polri, seberapa siap untuk menerima Eliezer kembali, ujar Reza. Jawaban dari permasalahan itu, lanjut Reza, tergantung pada dua hal, yakni apakah Polri mempunyai sistem pengembangan karir bagi personel dengan karakter seperti Eliezer. Artinya, profesionalisme Eliezer harus terus dikembangkan, katanya. Akan tetapi, kata Reza, status Eliezer pernah divonis bersalah terkait pasal 340 KUHP, meski hukumannya ringan 1 tahun 6 bulan, tapi hukuman itu dijatuhkan terkait pembunuhan berencana. Ini sangat serius, ujarnya. Reza mengatakan Polri mempunyai kepentingan besar terhadap anggotanya yang pernah melakukan tindak pidana untuk memastikan Eliezer tidak menjadi residivisi atau mengulangi perbuatan pidana, baik residivisme atau perbuatan yang sama maupun residivisme terkait tindakan lain. Jadi, di samping pengembangan profesionalisme, Polri juga harus melakukan risk assessment dalam rehabilitas terhadap Eliezer, kata dia.